Baik, teman-teman, selamat datang di pemrograman bergerak di sesi kelima, di mana kita masih membahas terkait dengan fungsi dari eh, SQF-Lite, di mana sequence Flutter-Lite, yaitu suatu database lokal yang ada di Flutter ya. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai create, update, delete pada studi case-nya di password manager ya, simple password manager. Nah, kali ini kita mau ngebahas terkait dengan login dan register. Nah, tetap menggunakan sequence Flutter-Lite atau SQF-Lite pada Flutter. Di sini teman-teman akan didemokan terkait dengan bagaimana membuat login dan register pada Flutter ya teman-teman. Oke, yang pertama pasti teman-teman membutuhkan PubSpec YAML, masih sama seperti kemarin. Di sini ada SQF-Lite dan juga Patch ya teman-teman ya di sini ya. Pastikan ini sudah di save dan Flutter-nya akan melakukan update ya package Flutter-nya. Lalu untuk struktur foldernya teman-teman bisa lihat di sini kita menggunakan database helper masih sama seperti yang kemarin, tapi database helpernya ini berada di folder DB. Lalu ada login page, register page, home page, dan main Dart itu berada di luar folder atau berada di folder library saja atau lib. Nah, di mana yang pertama kita mengurutkan dari membuat codingan yang pertama ada di database helper sampai dengan terakhir di main.dart. Teman-teman bisa mengcopy paste terlebih dahulu pada PPT ya, ataupun PDF yang saya berikan di LMS. Jadi di sini adalah merupakan suatu source code pada database helper ya teman-teman ya. Di mana di sini database helpernya akan membuat database dengan nama user database, user underscore database. Nah, kemudian di sini ada function execute yaitu dengan membuat table user. Di sini dijelaskan ya ada ID, password, dan username. Nah, ini sangat simpel ya teman-teman ya kalau kita lihat dari struktur database-nya. Nah, pada Flutter tentu kita akan menggunakan suatu where ketika kita melakukan login di mana username akan dicek dan passwordnya akan dicek ya teman-teman pada database user table user tersebut ya. Nah, untuk nama database adalah user underscore database. Nah, ini kira-kira codingan untuk database helper pada folder DB. Nah, kemudian ada login page titik dart. Login page ini akan berisi terkait dengan codingan bagaimana si user akan melakukan login ya teman-teman ya. Di sini kita menggunakan stateful widget dengan username dan password controller yang ada di login. Di sini kita membuat suatu asinkronus. Lalu kita membuat function user await db helper. Jadi dia akan melakukan pengecekan di helper database di login user yaitu dengan variabel username dan password yang tadi sebelumnya kita sudah melakukan pengecekan ya di uh, file pada database helper ya. Di sini tentu kita mengimport ya database helpernya. Kemudian di sini ada material page root-nya. Ketika loginnya sudah, maka dia akan secara otomatis berpindah ke homepage ketika usernya sesuai ya teman-teman ya. Tapi apabila usernya tidak sesuai, maka dia akan menampilkan login gagal, username atau password salah. Nah, ini lanjutan seperti yang tadi. Nah, ini untuk kolomnya teman-teman ya. Kolom pada UI di menu login page titik dart. Di sini tentu kita akan menambahkan juga suatu teks yang bisa diklik ya, di mana belum punya akun. Ya, nah, ini akan menuju ke menu daftar pada register page ya. Nah, teman-teman pasti sudah mengetahui di mana material page root ini berfungsi untuk berpindah halaman ataupun menu
tampilan di Flutter ya teman-teman ya. Nah, lalu kita membuat register page karena kan tadi sudah di statement ya. Kalau ketika untuk mengklik belum punya akun, kita akan melakukan daftar. Nah, daftarnya itu di mana? Di register page yang di sini ya teman-teman ya. Jadi kita membuat file baru register underscore page titik dart. Nah, di sini kita menggunakan database helper tentu ya teman-teman ya. Nah, di sini juga kita scaffold messengernya menggunakan Snow Snack Bar nanti tampil dari bawah teman-teman ketika registrasi berhasil. Ada notifikasi di bawah, paling bawah yang memberikan notifikasi kalau registrasi berhasil. Nah, untuk registrasinya sendiri ini cukup simpel ya. Kita hanya membutuhkan controller yang tadi sudah ada di DB Database Helper. Tinggal dipanggil-panggil aja teman-teman. Ada label text, ada username dan password untuk input decoration-nya. Lalu kita bisa mengklik register. Nah, kemudian kita membuat suatu tampilan untuk menandakan bahwa login tadi berhasil ya. Kira-kira namanya adalah home page, di mana di sini akan menampilkan selamat datang, username, siapa misalkan gitu ya. Nah, untuk main titik datnya akan berfungsi sebagai ibaratnya tuh routing ke login page teman-teman. Jadi main titik datnya tidak terlalu berfungsi, tapi akan diibaratkan sebagai routing ke login page. Nah, untuk tampilan kira-kiranya seperti ini ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa mencobanya sambil saya demokan ya teman-teman ya. Kira-kira apabila ada yang belum berhasil, coba kita sama-sama kita coba ya teman-teman. Oke, sebentar. Saya akan melakukan share screen di sini. Oke. Jadi di sini sudah ada ya teman-teman ya saya codingannya dan kira-kira tampilannya seperti ini ya. Di DB ini ada database helper, ada homepage, login page, main, titik dart, register page. Nah kita cek dulu nih PubSpec YAML tadi yang seperti saya bilang ya. PubSpec YAML teman-teman harus pastikan nih SQLite dan path-nya sudah terinstall. Kemudian di sini main titik dart tentu untuk menjalankan aplikasi kita akan berada di main titik dart teman-teman ya. Oke. Oke. Nah, kita Ctrl Shift P, kemudian kita select device untuk apa ya bisa dibilang menghidupkan emulator kalau teman-teman ada emulator. Atau kalau teman-teman tidak ada emulator bisa melakukannya pada HP teman-teman sendiri gitu ya. Sini karena tadi saya memindahkan folder maka dia membutuhkan perubahan-perubahan nih. Jadi saya harus di save dulu, kemudian PubSpec yang boleh juga melakukan save. Nah, oke, Flutter akan mendapatkan library-nya. Nah, ini emulator saya akan berada di tampilan screen pembuka ya, karena baru dihidupkan teman-teman. Jadi belum saya running, execute aplikasinya. Di sini masih saya diamkan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, ini kan tampilan emulator saya sudah nih, sudah berjalan lah ya. Kemudian saya tinggal melakukan execute. Execute-nya gimana? Execute-nya tinggal mengklik ini ya teman-teman ya, start debugging. Nah, secara otomatis nanti Flutter akan melaunching eh, aplikasi tersebut atau codingan tersebut mengkompilasinya sesuai dengan device yang teman-teman gunakan. Apabila teman-teman menggunakan iOS, maka dia akan mengcompile-nya ke dalam iOS dan kalau teman-teman menggunakan website dia akan mengcompile-nya ke bentuk website. Nanti akan ditampilkan dalam bentuk website juga. Nah, ini agak cukup lama teman-teman. Kita tunggu terlebih dahulu ya teman-teman ya.
Nah, teman-teman bisa ngelihat kalau aplikasinya tuh sudah berhasil di build ya. Di sini akan menampilkan, pokoknya ada error ya, problem. Oke, ada error-error, kita diamkan terlebih dahulu deh. Oke, ternyata error tadi itu terjadi karena sebenarnya saya sudah menginstal APK tersebut ya. Jadi saya perlu menguninstall terlebih dahulu agar tidak error. Nah, akhirnya tampilan loginnya ini seperti oke, teman-teman. Jadi error tadi ternyata karena saya sudah melakukan install pada aplikasi. Nah, sekarang aplikasi tersebut sudah saya uninstall dan di sini sudah saya execute kembali. Untuk tampilan awalnya kira-kira seperti ini ya, teman-teman ya.
Oke, ini adalah tampilan awalnya teman-teman ketika kita klik belum punya akun atau daftar. Nah, ini akan melakukan eh, kita untuk membuat registrasi akun terlebih dahulu. Tapi kalau kita sudah punya akun, maka kita bisa melakukan login. Nah, misalkan saya ingin mencoba apakah di sini masih ada bug terhadap codingan. Misalkan di sini username-nya laut-laut, dengan passwordnya 23 kita login. Oke, ini sudah berhasil ya teman-teman ya untuk black box testingnya. Login gagal ketika kita ingin mencoba login, padahal kita belum punya akunnya. Nah, terus kita melakukan registrasi. Kita masukin laut pelaut. Ini contoh aja ya, teman-teman bisa membuat akun apapun. Sini contohnya seperti ini teman-teman. Nah, registrasi berhasil, silakan login. Nah, karena sudah berhasil, kita kan akan memasukkan username dan password yang tadi kita buat ya. Kita coba dan inilah ternyata black box-nya sudah berhasil ya untuk testing kita secara black box. Di sini juga di record nih teman-teman ya, apa yang setiap aktivitas kita lakukan, tunggu kursor kita melakukan apa. Nah, ini bisa menjadi black box kita dalam suatu pelaporan ketika kita membuat aplikasi atau ketika kita membuat tugas akhir atau kerja praktik menggunakan Flutter. Nah, ini bisa ditampilkan ya kira-kira seperti ini, apa yang kita lakukan dan hasilnya seperti apa. Baik, kira-kira seperti itu teman-teman ya untuk pertemuan di sesi kelima kita. Jadi, kita membuat suatu bisa dibilang login dan registrasi tetap menggunakan SQLite atau sequence query Flutter-Lite ya, database Flutter secara lokal. Nah, semoga teman-teman dapat mudah memahami dan silakan teman-teman melakukan modifikasi atau mengoprek dat, eh, codingannya. Misalkan dari yang sebelumnya tuh yang password manager, terus teman-teman ingin menambahkan login dan registrasi, teman-teman bisa mencobanya, menggabungkan kedua codingan tersebut, dan kita lihat nanti ke depannya, kita akan belajar apa lagi ya di sesi ke-6. Oke, stay tune teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.